Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Purna Rahyuningsih, CKP Angkatan 9, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sutiana Sundari, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Pemuda Satu Besarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi begini ya, Bu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Di sini nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Adapun tujuan praobservasi ini yaitu untuk persiapan nanti agar pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan lancar dan lebih baik. Begini, Bu, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nanti tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai saat pembelajaran nanti? Baik, karena nanti materi yang saya ajarkan itu mengenai teks anekdot. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran saya, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang struktur dan kaidah teks anekdot. Oh, jadi itu tujuan pembelajarannya yaitu tentang kaidah dan struktur teks anekdot, dan diharapkan nanti peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis struktur teks anekdot ini. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan pembelajaran nanti itu ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu nanti yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, dan untuk keterampilannya yaitu menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tadi mengenai struktur dan kaidah teks anekdot. Oh, jadi Ibu nanti akan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya? Dua area. Baik, bagaimana untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, seperti strategi, metode, ataupun model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Untuk strateginya nanti saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, menggunakan metode pembelajaran yaitu berupa tanya jawab dan diskusi, dan untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan discovery learning. Oh, jadi Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, dan Ibu akan menerapkan metode tanya jawab dan diskusi kelompok, serta Ibu akan menerapkan pembelajaran dengan model discovery learning ya, Bu. Dan untuk media pembelajarannya itu sendiri apa yang Ibu gunakan nanti, Bu? Untuk media pembelajarannya yaitu berupa tayangan video, kemudian ada juga buku teks dan sticky note. Ya, Ibu akan memanfaatkan media video, sticky note dan buku teks ya, Bu. Dan untuk pelaksanaannya nanti, observasi ini bisa dilaksanakan hari apa ya, Bu? Insya Allah itu nanti hari Jumat jam ke-5 sampai jam ke-6 di kelas 10 BD1. Baik, terima kasih Ibu Nana. Berarti kita ketemu kembali hari Jumat ya, Bu. Semoga pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar.
Demikian tadi percakapan praobservasi saya dengan rekan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong Diva untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, tolong meja dan kursi kalian dirapikan dulu, dan apabila ini ada sampah di sekitar kalian, tolong dipungut dulu kemudian dibuang ke tempat sampah. Karena lingkungan yang bersih itu akan menjadikan kita nyaman untuk belajar di kelas. Baik anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Semangat semua? Harus selalu semangat. Baiklah ini ya, sebelum kita pelajaran, ini Ibu akan memutarkan video kepada kalian. Tolong kalian amati video berikut. Yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Bulan Kartika di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Wih, dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 terlampau. Kemudian karate. Akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Bismit timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Kemarinnya, Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, bapak korupsi, oh itu tidak. Bapak korupsi, oh tidak. Bapak korupsi, you kapan? Datang. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya namun di dalam saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi video tentang apa? Dari video yang kalian perhatikan tadi, yang kalian cermati tadi, video ini berisi tentang apa?
menyindir suatu pihak. Menyindir suatu pihak, khususnya lebih pada masalah korupsi atau koruptor yang ada di Indonesia. Ini tadi adalah tayangan stand up comedy. Pernah kalian menyaksikan stand up comedy? Pernah. Media apa biasanya? TV. YouTube bisa? Bisa. Ya. Jadi stand up comedy ini adalah salah satu dari teks anekdot. Dan untuk materi minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ada yang masih ingat? Struktur teks anekdot itu terbagi menjadi berapa? Saya Bu, Ya, Neha. terbagi menjadi 3, 1 orientasi, 2 komplikasi, dan 3 evaluasi. Ya, betul sekali ya. Itu tadi mengenai struktur. Strukturnya terbagi menjadi 3. Kemudian untuk kaidah pembahasan teks anekdot ada berapa? 6. Ya, betul sekali. Berarti kalian masih mengingat materi kita minggu lalu. Ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan kita pelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami kaidah dan struktur teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan atau menyajikan teks anekdot, yaitu tadi struktur dan kaidah. Nah, sekarang minggu lalu kita sudah membentuk kelompok ya. Sudah ada berapa kelompok? 3. Nah, sekarang saya minta kalian untuk bergabung dengan kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu. Tidak ada Bu. Teksnya berjudul apa? Bermain yang sudah menjaga. Jadi berarti kalian bermain peran. Siapa tadi yang ini bermain peran? Ya. Bagaimana, sudah selesai semua kelompok? Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara keledai membaca buku. Orientasinya, Alkisah, seorang raja bernama Timurlen menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Komplikasinya, Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menunggu keledai itu, dia memikirkan apa yang akan diperbuat. 2 minggu kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timurlen menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktekkan apa yang telah dia ajarkan kepada keledai. Berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar milik buku. Aku selasi. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Bukan ilmu lain. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Baik, untuk kesimpulan materi kita hari ini, yaitu kita bisa memahami dan mengerti bahwa struktur teks anekdot itu ada di 3. Ada orientasi, komplikasi, evaluasi. Itu ada 3. Kemudian untuk kaidah pembahasan teks anekdot ada 6. Yang pertama apa?
cukup untuk hari ini, dan untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan, kita belajar untuk menyusun ataupun menulis dari teks anekdot. Cukup untuk pertemuan hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunara Jinsir, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya bersama Dia, pengajar pramu saya, dan saya Diana sendiri, rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Diana sudah melaksanakan pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu di kelas 1. Sebelumnya bagaimana perasaannya Diana selama pembelajaran di kelas? Sebelumnya apakah bisa diceritakan ada perubahan atau langkah-langkah yang dilaksanakan pada saat belajar? Untuk langkah-langkah itu tahapan yang pertama pasti menyusun pembelajaran dulu. Kemudian untuk area yang kedua, masuk ke ajaran pemantau itu awalnya yaitu memahami struktur dari bahasa Indonesia. Kemudian untuk keduanya itu mampu menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi juga menggunakan struktur dan metodologinya. Baik, itu langkah-langkah yang berkembang masih dilaksanakan. Bagaimana apakah sudah dilaksanakan sebelumnya dari langkah-langkah tersebut atau kemarin? Alhamdulillah sudah, ya, meskipun pastinya ada kekurangan. Untuk kekurangannya itu sendiri apa yang siapa kita Kekurangannya pada waktu pembelajaran itu masih ada peserta didik yang untuk mengatasi hal tersebut apa yang biar bikin rasa gitu ya, seperti yang kocek jembatan kocek itu saya rasa bisa mengalihkan mahasiswa yang kita dari rasa yang kita sebelumnya bisa melaksanakan pembelajaran diferensial maupun KSE di semua kelas yang aku, dan semoga sangat berhasil untuk pembelajarannya yang menyenangkan dan interaktif ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya ucapkan semoga Bunda tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Demikian tadi percakapan saya dengan Bu Diana. Mohon maaf, mungkin kurang berkenan memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya bahagia sekali observasi hari ini tidak terbayang menjadi sangat harapan dari saya selaku peserta menginspirasi supaya juga bisa terjadi praktik-praktik yang
tadi percakapan tentang observasi saya